Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil islami wal iman. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan limpahan rahmat yang tercurah kepada kita ini, menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang semakin bisa bersyukur kepada Allah, hamba-hamba yang bisa semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan itu semua sebagai sarana kita mahabbah kepada Allah dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan rumah tangga ada hal-hal yang kita inginkan untuk kita dapatkan sebagai satu keberhasilan dalam rumah tangga. Di antara beberapa keinginan yang kita harapkan dan menjadi prioritas dalam kehidupan rumah tangga adalah lahirnya buah hati, lahirnya putra dan putri, sehingga menjadi lengkaplah satu kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut. Para sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan kepada kita tidak hanya dari sisi bagaimana seorang istri merawat kandungannya, tetapi jauh sebelum itu semua, bahkan ketika suami istri melakukan prosesi persetubuhan sebagai wasilah untuk memperoleh anak, itu juga sudah dianjurkan, diatur dalam Islam. Cara-caranya dianjurkan dalam Islam, bagaimana memulainya, dianjurkan juga apa doa-doanya, kemudian dianjurkan juga kaifiyah atau tata caranya berhubungan, sehingga nanti anak yang dilahirkan ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu pesan yang saya ambil dari berbagai riwayat tentang bagaimana seorang suami istri itu merawat kehamilan, apa-apa saja yang harus dilakukan ketika istri ini sedang hamil. Apakah Islam memberikan tuntunan? Apakah Islam mengajarkan doa-doa, terus bacaan-bacaan yang bisa kita baca selama istri tersebut hamil? Nah, tentu tujuan utama dari pasangan suami istri ingin memperoleh keturunan itu adalah untuk melahirkan generasi penerus yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tua, serta memiliki fungsi kemaslahatan bagi agama dan orang-orang sekitarnya. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah, sehingga untuk mendapatkannya kita perlu mengikuti bagaimana para ulama kita itu melakukan hal-hal yang demikian, sehingga putra-putri yang lahir dari rahim istri-istri mereka itu menjadi putra-putri yang soleh dan soleh. Jadi bagi seorang ibu yang sedang hamil, cobalah untuk terus-menerus membaca ayat berikut ini. Apa yang dibaca, yang dianjurkan untuk dibaca bagi seorang ibu yang hamil? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum
taratan ukhra. Sekali lagi, ibu hamil bacalah ini secara terus menerus ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum taratan ukhra. Artinya apa? Artinya kalimat apa? Ayat ini, dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian pada kesempatan yang lain. Maksudnya pada saat persalinan, supaya dimudahkan nanti ketika melakukan persalinan. Nah, tidak hanya ibu saja, seorang ayah juga punya kewajiban. Ya, ayah, para bapak dianjurkan ketika istrinya sedang hamil, bacalah surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali ya, setiap selesai daripada sholat subuh, lalu tiupkan itu kepada perut istrinya ya. Jadi Fatihah sebanyak 7 kali selesai sholat subuh dan tiupkan kepada istrinya. Terus apalagi, seorang suami juga dianjurkan untuk membaca surat Al-Insyirah. Surat apa itu? Surat Alam Nashrah Laka Sadrak itu. Berapa jumlahnya? Jumlahnya juga 7 kali. Dan ini dibaca setiap selesai sholat maghrib. Dan setelah itu sama juga ditiupkan kepada perut istrinya. Tuh. Nah, yang terakhir, memperbanyaklah berdoa. Berdoa kepada Allah yang intinya itu adalah memohon agar Allah itu menjaga anak yang ada dalam kandungan istrinya, disehatkan anak yang ada dalam kandungan istrinya, karena Allah lah yang maha menjaga dan Allah yang maha menyehatkan. Ya, kalau misalnya tidak bisa dengan bahasa Arab, dengan doa yang berbahasa Arab, dengan bahasa Indonesia pun tidak apa-apa. Intinya adalah memohon kepada Allah yang maha menjaga dan maha melindungi agar anak yang ada dalam kandungan itu diselamatkan, termasuk ibunya yang mengandung. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan lahir putra dan putrinya soleh solehah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.